ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda adalah salah satu figur yang sangat berpengaruh terhadap perubahan besar dunia. Sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat bahwa para pemuda menjadi peran yang cukup besar, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang memberikan nilai percepatan proklamasi Republik Kemerdekaan Indonesia. Di dalam sejarah perjalanan kaum muslimin tercatat nama-nama pemuda yang menjadi pelopor pendukung dakwah Islamiyah. Sebut saja yang kita kenal bernama Ali bin Abi Thalib, yang pertama kali menerima risalah dakwah Rasulullah SAW, yang sangat berusia muda, yaitu 8 tahun. Disusul para pemuda yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang masuk di dalam Islam, seperti Az-Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka sama-sama masih berusia sangat belia, yaitu 11 tahun. Sedangkan yang kita kenal, Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menerima risalah dakwah Rasulullah di usia yang sangat masih muda, yaitu 26 tahun. Tidak lupa sejarah kita, tinta emas penaklukan Konstantinopel melalui seorang raja muda yang bernama Muhammad dengan gelarnya Al-Fatih, sang penakluk yang berada di usia saat taklukannya itu berada di usia 21 tahun. Lantas kemana kita? Pertanyaan yang muncul ketika kita mendengar kisah-kisah itu, lantas kemana kita yang berusia rentang usia 20 sampai 22 tahun? Sementara sahabat-sahabat Nabi ketika berusia seperti kita ini sudah mencatatkan rekor sejarah Islamiyah. Semua itu dikarenakan keistimewaan yang dimiliki para pemuda yang tidak dimiliki oleh generasi tua. Di dalam kitab Islam Majmu'ah Ar-Rasail disebutkan bahwa para pemuda akan berhasil jika para pemudanya memiliki 4 karakter, yaitu 1. Keyakinan yang kuat, ikhlas dalam perjuangan. 2. Bersemangat dalam mewujudkan cita-cita. 3. Serta kesiapan bekerja dan berkorban. 4. Dari keempat karakter itu, keempat-empatnya ada dalam diri seorang pemuda. Maka sangatlah wajar jika semua ideologi di dunia membutuhkan para pemuda untuk memenangkan pertarungan ideologi di dunia ini.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat cerita Islam di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang pemuda-pemuda yang hebat yang memiliki keistimewaan dalam dakwah Islamiyah. Satu, diceritakan dalam surat Al-Anbiya ayat 52 tentang pemuda adalah figur yang memiliki daya kritis terhadap persoalan masyarakat. Diceritakan saat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menemukan jawaban yang memuaskan dari kaumnya. Mereka para pemuda melempar pertanyaan kepada Nabi Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Dalam surat Al-Anbiya disebutkan bahwa patung-patung apakah ini yang kamu tukar beribadah kepadanya? Nabi Ibrahim bertanya. Kemudian para pemuda-pemuda itu kritis menjawab. Dijawab oleh kaum-kaum para pemuda, qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah kamu melakukan perbuatan ini Nabi Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhan kami? Hai Ibrahim. Nabi Ibrahim pun melanjutkan percakapannya dengan menjawab di dalam ayat setelahnya, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim menjawab di dalam surat Al-Anbiya ayat 63, sebenarnya patung-patung yang besar itulah yang menghancurkannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara, in kanu yantiqun, jika mereka dapat berbicara. Sentak kaum-kaum pemuda itu terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan dan tidak bisa menjawab pernyataan Nabi Ibrahim. Hikmah yang bisa didapat, Nabi Ibrahim membuat persoalan itu untuk semua membangkitkan daya kritis masyarakat pemuda terhadap perbuatan mereka yang salah, dan dijawab telak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah kedua di dalam Al-Quran yang sering kita kenal, yang sering kita dengar, yaitu kisah di dalam pemuda surat Al-Kahfi yang menyadarkan masyarakat tentang datangnya hari kebangkitan. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Ketika ada seorang pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk, wa zidnahum huda. Dilanjutkan dengan wa rabatna 'ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala memilih pernyataan wa rabatna 'ala qulubihim, yaitu yang artinya dan kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, di waktu mereka melakukan pernyataan, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun berkata, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-sekali tidak percaya menyeru kepada Tuhan selain Dia. Dan sesungguhnya kami, kalau demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Al-Kahfi ayat 13 dan 14. Dilanjutkan surat Al-Kahfi ayat 15. Di dalam ayat potongan awal, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ. Demikian itulah kami ceritakan kepada seorang pemuda di antara kita untuk menjadikan bekas أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ, bekas kepada kita, seorang pemuda, لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Sesungguhnya ketika para pemuda
mendakwakan Islam di jalan yang benar, anna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu sungguh nyata, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hikmah yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Kahfi tentang pemuda ini adalah bahwasannya manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruh dan jasadnya sebagaimana para pemuda tertidur. Para pemuda Al-Kahfi tertidur di dalam gua selama 309 tahun dan masih utuh jasadnya. Itu yang membuat kaum-kaum ketika pada zaman Al-Kahfi itu tersontak diam. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada generasi-generasi kita penerusnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Wa wassa biha Ibrahim fi banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa. Wahai para pemuda, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih kalian. Innallaha astafa lakumuddin, agama yang benar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kita sekali-kali para pemuda mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Baqarah ayat 152. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan acara masa orientasi mahasiswa tingkat fakultas ini, mari kita bersama-sama menjadi para pemuda seperti yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang telah kita bahas tersebut, untuk menjadi pemuda generasi yang didambakan Islam dan kaum muslimin, generasi yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد صاحب الفضل الكبير. قد قال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء والراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بنعمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات اللهم يا رب إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك العفو والعافية. Ya Allah, ya Rabb, kami meminta permohonan maaf dan ampunan darimu ya Allah. Wal mu'afatid daimah, dan permohonan maaf yang selalu kami ucapkan ya Allah. Fi dinina, di dalam agama kami, wa dunyana, dan dalam agama kami, wa ahlina, dalam keluarga kami, wa malina, dan dalam harta kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, kami zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami agar kami tidak menjadi orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.